Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang lebih parah dari apa yang dilakukan Ahok? Memang itu adalah statement yang benar, sangat benar. Karena memang yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Ahok. Kalau Ahok ketika MUI mengeluarkan fatwa bahwa dirinya telah melakukan penistaan terhadap Al-Quran dan juga menghina ulama, maka dirinya langsung mengajukan permohonan maaf. Tapi Panji Gumilang, ini lebih parah. MUI belum mengeluarkan fatwa. Belum mengeluarkan fatwa bahwa Al-Zaitun itu sesat. MUI baru sekedar menjelaskan bahwa dari video-video yang beredar yang berkaitan dengan Al-Zaitun menunjukkan adanya indikasi, ya, baru indikasi bahwasanya pondok pesantren Al-Zaitun ini sesat. Belum berfatwa, belum bentuk fatwa. Baru sekedar indikasi. Tapi apa respon Panji Gumilang? Apa respon pimpinan Al-Zaitun tersebut? Dia justru mengatakan bahwa MUI itu adalah sarang teroris. Bahkan lebih parah dari itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita simak videonya. Zaitun tidak bisa dikait-kaitkan dengan itu. Justru yang ada teroris itu di majelis ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah, jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Parah ini kaum muslimin. Memang yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini lebih parah dari yang dilakukan oleh Ahok. Apa yang dilakukan oleh Ahok ini tidak sampai seperti yang dilakukan Panji Gumilang. Tidak sampai Ahok ini menyerang balik Majelis Ulama Indonesia ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Ahok ini telah menistakan Al-Quran dan juga merendahkan ulama. Tapi apa mungkin karena Ahok tidak memiliki backing, sekuat backingnya Panji Gumilang, sehingga Ahok tidak melakukan serangan balik? Wallahu a'lam. Sepertinya memang ada indikasi ke arah sana. Bahwasanya backingan Panji Gumilang ini jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan backingan Ahok. Dan bagi kami seharusnya dengan apa yang dikatakan oleh pimpinan Al-Zaitun tersebut, seharusnya MUI tidak boleh diam. Tidak boleh mendiamkan apa yang dikatakan oleh pimpinan Al-Zaitun tersebut. Kalau didiamkan, maka pimpinan Al-Zaitun tersebut akan lebih ngelunjak lagi. Karena ini tuduhan serius. Ini fitnah yang sangat serius kaum muslimin. Bukan tuduhan atau fitnah yang ecek-ecek. Dikatakan MUI itu sarangnya teroris. Itu luar biasa. Itu sudah benar-benar melecehkan lembaga MUI. Padahal MUI ini kaum muslimin, sejauh penilaian kami, MUI ini adalah satu-satunya lembaga yang masih konsisten di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh MUI. Karena selain MUI yang mereka membidangi agama, justru kondisi mereka ini jauh sangat menyedihkan, jauh sangat mengenaskan. Sudah jelas-jelas praktek ibadah di Al-Zaitun itu tidak sesuai dengan ajaran fikih para imam mazhab, para imam ahlu sunnah wal jamaah. Ya, pimpinan Al-Zaitun mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi, mengatakan Allah tidak tahu bahasa Indramayu, mengatakan bahwa ke tanah suci itu buang-buang duit. Tapi mereka masih bisa mengatakan bahwa tidak ada kesesatan di Al-Zaitun. Semua yang diajarkan di Al-Zaitun itu sesuai dengan kurikulum Kemenak. Apa ajaran dari Kemenak seperti itu? Seperti yang diterapkan di Al-Zaitun? Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu?
tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan sejebruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia, tanah yang suci. Suci. Ini kaum muslimin. Memang tidak secara langsung melarang kaum muslimin untuk beribadah ke tanah suci. Panji Gumilang tidak terang-terangan melarang. Tapi pembicaraan Panji Gumilang tersebut arahnya kepada ibadah di tanah suci. Apa ibadah itu? Umroh atau haji? Ya, membayar 35 juta itu untuk apa kaum muslimin kalau bukan untuk ibadah umroh atau haji? Dan memang bisa jadi meninggal di sana karena usia sudah tua baru mampu untuk beribadah ke tanah suci. Tapi apa kata Panji Gumilang? Membayar 35 juta itu hanya untuk mati di tanah suci. Ini kan jelas arah perkataannya kemana. Belum lagi kesesatan yang lain. Mentang-mentang istri pimpinan Al-Zaitun sholatnya bisa di shaf khusus, di belakang imam, terpisah dari shaf wanita yang lain. Ini fikih sholat dari mana yang diambil? Tapi yang juga jadi pertanyaan, siapa perempuan yang Anda berikan tempat terhormat di depan, sementara banyak laki-laki di belakang? Itu istri saya. Mengawani daripada kawan yang senior itu. Karena saya tidak bisa, saya jadi pada imam. Coba kaum muslimin, permasalahan agama yang diucapkan oleh Panji Gumilang tersebut, yang dilakukan oleh Panji Gumilang tersebut, yang seperti itu dikatakan tidak menyimpang dan sudah sesuai dengan kurikulum Kemenak. Gimana ini? Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al-Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dan Kementerian Agama. Masa iya kurikulum Kemenak seperti yang diterapkan di Al-Zaitun kaum muslimin? Itu statement yang dipaksakan. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, itu statement yang dipaksakan. Tujuannya apa? Wallahu alam. Dan wajar kalau kemudian Kemenak ini memiliki kedekatan dengan Al-Zaitun. Mereka bisa masuk ke lokasi Al-Zaitun. Ketika datang, mereka diterima dengan baik, disambut. Sementara Majelis Ulama Indonesia, MUI, tidak seperti itu. Justru sebaliknya, sangat terlihat Panji Gumilang ini sangat membenci Majelis Ulama Indonesia. Sangat membenci lembaga MUI. Dan sangat jelas Panji Gumilang ini mulai menyerang MUI. Ya, mulai menyerang MUI. Semoga lembaga MUI ini tetap konsisten untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun ada pihak-pihak yang sebenarnya mereka menginginkan, bahkan sudah berusaha dengan menyuarakan agar lembaga MUI ini dibubarkan. Sebagaimana Ormas FPI. Karena keberadaan keduanya ini selama ini menjadi momok bagi orang-orang munafik, orang-orang liberal, orang-orang kafir. Ya, di mana mereka ini bahu-membahu. Perlahan-lahan mereka terus berusaha untuk melenyapkan syariat Islam. Dan kita juga terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera memperbaiki kondisi kaum muslimin khususnya di negeri kita ini agar mereka bisa memiliki manhaj yang lurus di dalam beragama Islam ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.